sehat, dan masih tetap semangat? Masih tetap semangat walaupun belajar di rumah, oke? Hari ini Bunda Anita mau memberikan pelajaran. Pemberian tugas dari Bunda Anita hari ini tentang tanaman, masih tentang tanaman. Kemarin tanaman apa? Siapa masih ingat? Iya, tanaman buah-buahan. Sekarang kita masih tetap tanaman, tetapi tanaman hias dan tanaman obat. Nah, apa itu tanaman hias dan tanaman obat? Tanaman hias adalah tanaman yang hias, yang untuk menghias di rumah-rumah kita, di meja-meja tamu, di ruang tamu, di tempat pesta. Itu tanaman hias, misalnya bunga mawar, bunga melati dan sebagainya. Tetapi di sini Bunda Anita akan mengajarkan tentang tanaman obat. Bukan tanaman hias, tetapi tanaman obat. Nah, tanaman obat yang seperti apa ya Bunda? Nah, tanaman obat itu tanaman yang diciptakan oleh siapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Iyalah, Tuhan juga itu yang menciptakan tanaman obat. Tanaman pohon, tanaman buah-buahan itu kemarin juga Tuhanlah yang menciptakan. Makanya kita harus merawat tanaman itu dengan baik. Sama dengan kita dirawat dengan baik supaya bisa tumbuh subur. Nah, tanaman obat itu apa saja coba? Ya, baiklah teman-teman ya. Yuk kita lanjut ya. Sebelum memulai, kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu ya. Tangan di dada. Semuanya sudah hafal bukan doa-doa yang sebelumnya sudah diajarkan? Oke, coba. Sekarang tangan di dada, tutup matanya. Tetap berdoa seperti yang dulu, yang kemarin sudah diajarkan oleh Bunda Anita ya. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, sumber pengetahuan, bantulah kami supaya kami dapat belajar dengan baik, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke. Selamat pagi teman-teman. Iya, selamat pagi semuanya. Sehat pastinya ya. Tadi Bunda sudah bilang tanaman obat itu yang seperti apa? Bunda Anita juga nggak tahu. Lu siapa sih yang tahu? Ayo, tolong sebutkan, tolong sebutkan. Tanaman obat itu yang seperti apa? Ayo. Untuk apa? Apa gunanya? Ayo, siapa yang ngerti? Tanaman obat tuh misalnya apa? Nah, tuh misalnya tanaman obat itu tuh ada jahe, ada kunyit, ada kencur, ada apa lagi? Ada daun salam. Banyak banget. Terus ada apa lagi ya? Temulawak ya. Ada temulawak, ada kunyit, ada jahe, ada salam tadi ya. Banyak sekali tanaman obat. Nah, tanaman-tanaman obat itu kita perlu rawat, kita perlu siram supaya bisa tumbuh subur. Nah, itu bisa dibuat untuk jamu. Ya, bisa dibuat untuk jamu, kita minum jamunya. Kemudian kita campur dengan madu, bisa juga kita minum supaya badannya sehat. Nah, itu gunanya tanaman obat ya. Teman-teman baru tahu mungkin ya. Ada apa saja tadi itu ya? Lupa nih Bunda. Coba ulangi lagi, sebutkan. Ada kunyit, ada kencur, ada daun salam, ada jahe, ada apa lagi? Laos. Iya ya, itu semuanya bisa dibuat untuk jamu ya, untuk diminum supaya badan kita menjadi sehat dan segar. Nah ya,
Oke, tadi kan katanya jamunya itu diminum supaya badan kita menjadi sehat. Nah, sekarang kita masuk ke inti. Kita mau bermain peran berjualan jamu. Nah, aduh, bagaimana nih caranya ya? Mau main peran jualan jamu. Aduh, mbok jamu, mbok jamu. Ayo minum jamu aku, mbok jamu, mbok jamu. Yang jual yo kemayu. Nah, itu ada juga lagunya. Nah, nanti teman-teman melihat itu ada mbok jamu tuh. Mbok jamunya tuh. Nah, tuh mbok jamunya sedang menggendong apa itu? Bakul. Bakulnya digendong pakai kain kan? Tuh lihat tuh. Nah, di dalam botol-botolnya itu ada kunyit yang tadi disebutkan teman-teman. Terus ada kencur, ada salam, ada laos, ada serai, ada jahenya di situ. Kita giling jadi satu, kemudian disaring, kemudian pokoknya diproses lah ya sama tukang jamu itu, kemudian jadi jamu, kemudian digendong, dijual sama mbok jamu. Kita ceceknya mau jualan jamu nih, nanti yang beli papa ya atau mama ya, biar badan kuat, sehat atau kokoh. Jamu, jamu gitu, bisa nggak? Bisa, pasti bisa. Seperti kemarin kan sudah jualan jus buah kan? Nah, sekarang jualan jamu. Aku mau belilah jamunya. Berapa satu gelasnya, Mak? Mbok, kok Mak ya? Mbok, berapa, Mbok? Mbok jamu. Ah, murah kok, Dek. Hanya 5.000. Nah, gitu. Bisa nggak? Jadi belajar yang pertama, bermain peran menjadi seorang penjual jamu. Jamu gendong ya, jadinya digendong ya keranjangnya atau bakulnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat di situ. Nanti teman-teman menulis pakai kertas atau pakai buku yang ada di rumah. Menulis apa? Teman-teman belajar menulis tanaman obat. Misalnya nih ada kencur. Nah, ada huruf apanya? K. Terus E. Terus N. Terus C. Terus apa? Hah? Oh iya, U. Itu apa? R. Iya, dibaca kencur. Nah, ya, itu ditulis sama teman-teman. Terus ada lagi, misalnya K. Apa itu? Nah, U. Apalagi? N. Y. I. T. Dibaca apa? Kunyit. Nah, itu ditulis ya. Itu ditulis nanti banyak-banyak, nggak masalah, supaya teman-teman hebat, supaya teman-teman pintar membaca. Mau nggak pintar membaca? Jelas mau ya. Anak Xaverius, oke, harus pintar, harus semangat, harus mau belajar ya, supaya jadi orang hebat dan pintar. Nah, hanya 2. Bermain peran menjual jamu gendong. Yang kedua, menulis tanaman obat yang tadi sudah disebutkan. Ada hurufnya kencur, ada huruf lagi kunyit, pakai kakak dulu semuanya. Bisa tidak? Pasti bisa ya. Pasti bisa. Bunda Anita yakin dan percaya anak-anak Xaverius hebat, pintar ya. Oke, sampai di sini dulu dari Bunda Anitanya. Yuk tepuk tangan dulu ya. Iya, semuanya hebat, semuanya pintar. Oke, jangan lupa
Tetap jaga kesehatan, cuci tangan setiap saat. Oke? Dah.